Perkenalkan, nama saya Naila Zara Fitri Lubis dan teman saya bernama Zulfikri Ramadan dan teman saya Anissa Silva Zulham dan teman saya Yanita Dwi Arifin. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, untuk menjamin identitas, integrasi, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional dapat dijelaskan seperti di bawah ini. Yaitu 1. Ketangguhan. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Kedua, keuletan. Keuletan adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Ketiga adalah identitas. Identitas yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat dari secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintahan, dan tujuan nasional serta dengan peran internasionalnya. Keempat adalah integritas. Integritas yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Yang kelima adalah ancaman. Ancaman yang dimaksud di sini adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan usaha yang dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis. Yang keenam adalah hambatan. Hambatan dan gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Pokok-pokok pikiran dasar ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Sedangkan hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang disebut ketahanan nasional itu didasari pada pokok-pokok pikiran berikut. Manusia berbudaya. Sebagai salah satu makhluk Tuhan, manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna karena memiliki naluri, kemampuan berpikir, akal, dan berbagai keterampilan. Manusia senantiasa berjuang mempertahankan eksistensi, pertumbuhan, dan kelangsungan hidupnya secara berupa memenuhi kebutuhan material maupun spiritualnya. Karena itu, manusia berbudaya akan selalu mengadakan hubungan A. dengan Tuhan disebut agama, B. dengan cita-cita disebut ideologi, C. dengan kekuasaan disebut politik, D. dengan pemenuhan kebutuhan disebut ekonomi, E. dengan manusia disebut sosial, F. dengan pemanfaatan alam disebut ilmu pengetahuan teknologi, dan G. dengan rasa aman disebut pertahanan dan keamanan. Tujuan falsafah dan ideologi. Tujuan nasional menjadi pokok pikiran dalam ketahanan nasional karena suatu organisasi, apapun bentuknya, akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian pula halnya dengan negara dalam mencapai tujuannya. Karena itu perlu ada kesiapan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Falsafah dan ideologi juga menjadi pokok pikiran.
Ancaman bagi negara Indonesia. Beberapa ancaman dari dalam maupun luar negeri telah dapat diatasi oleh bangsa Indonesia dengan adanya tekad bersama-sama menggalang kesatuan dan kecintaan bangsa. Berbagai pemberontakan PKI, RMS atau Republik Maluku Selatan, PRRI Permesta, dan juga gerakan separatis di Timor Timur yang pernah menyatakan dirinya berintegrasi dengan Indonesia. Meskipun akhirnya kenyataan politik menyebabkan lepasnya kembali daerah tersebut. Ancaman separatis dewasa ini ditunjukkan dengan banyaknya wilayah atau provinsi di Indonesia yang menginginkan diri mereka lepas dari Indonesia seperti Aceh, Riau, Irian Jaya, dan beberapa daerah lain. Begitu pula beberapa aksi provokasi yang mengganggu kestabilitasan kehidupan sampai terjadinya berbagai kerusuhan yang diwarnai nuansa etnis dan agama dan gangguan dari luar. Gangguan dari negara lain yang ingin menguasai pulau-pulau kecil yang masih berada di dalam wilayah NKRI, namun dekat dengan wilayah negara lain. Asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, asas komprehensif atau menyeluruh terpadu. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Dan yang keempat, asas mawas diri ke dalam. Dan yang terakhir, asas mawas diri keluar. Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Yang pertama, kedudukan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan suatu sistem yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma membangun nasional. Fungsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktrin ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak atau struktural. Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang bakal berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional, pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana program. Mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional dalam bidang politik. Politik dalam negeri. Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum. Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum tidak berdasarkan kekuasaan yang bersifat absolut, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai penyembah seluruh rakyat. B. Mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Mekanisme politik memungkinkan pendapat. Namun perbedaan pendapat tidak menyangkut nilai-nilai dasar sehingga tidak berseberangan yang dapat menjurus kepada konflik fisik. Kepemimpinan nasional mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat dengan tetap berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang 1945, dan wawasan Nusantara. C. Terjalinnya komunikasi politik timbal balik antar pemerintah dan masyarakat. Komunikasi politik bertimbal balik antar pemerintah dan masyarakat dan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat terjalin dengan baik atau mencapai tujuan nasional dan kepentingan nasional. Politik luar negeri. Hubungan luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang. B. Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara. C. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu dilaksanakan dengan pembenahan sistem pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. D. Perjuangan bangsa Indonesia menyangkut kepentingan nasional. Demikianlah penjelasan dari video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.